Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasukillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Harapan terindahku adalah segenap sahabat pecinta channel petualangan jejak leluhur dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani. Semoga kita menjadi manusia yang pandai bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Dan yakinlah, dengan banyak bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-Nya. Dan jangan sampai kita menjadi manusia yang ingkar terhadap nikmat-nikmat-Nya. Pecinta dan sahabat channel petualangan jejak luhur yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat daftar hadir rapat resmi di instansi pemerintah. Sebelumnya, sejenak saya ingatkan bagi sahabat yang belum subscribe, silakan dipencet merah-merah subscribe-nya ya. Kemudian like, komen, dan bagikan. Semoga kebaikan sahabat menjadi amal baik dan memotivasi saya untuk kembali membuat tutorial dan video baru yang bermanfaat untuk kita. Silahkan simak video ini, jangan lupa sambil diseruput ya, kopi panasnya biar tambah cerdas dan rileks. Baiklah sahabat, kita mulai saja bagaimana cara membuat daftar hadir rapat resmi di instansi pemerintah. Sahabat-sahabat channel petualangan jejak leluhur yang setia, yang saya cintai. Daftar hadir dalam sebuah acara sangat penting, apalagi dalam sebuah acara atau rapat resmi yang menggunakan dana atau anggaran APBN, APBD, ataupun APBDes yang harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan selesai. Kenapa daftar hadir penting? Mungkin sahabat channel petualangan jejak leluhur yang kami sayangi, yang berbahagia, masing-masing mempunyai jawaban. Tetapi sedikit saya ilustrasikan bahwa dari selembar kertas yang bernama daftar hadir yang sederhana, yang mungkin terlihat sepele, bahkan tak bernilai bagi beberapa orang, tetapi sebenarnya menyimpan informasi yang penting dan dapat menjawab beberapa pertanyaan terkait peristiwa, kegiatan yang telah terjadi beberapa hari, minggu, atau bahkan beberapa tahun yang silam. Kenapa demikian? Mungkin bagi para pegawai kantoran yang senior dan sudah sering membuat SPC atau surat pertanggungjawaban ataupun LPJ, laporan pertanggungjawaban, kegiatan-kegiatan tertentu yang didanai dari dana yang bersumber dari pemerintah bisa memahami hal ini. Bagaimana kemudian ketika SPJ tersebut diperiksa oleh pihak terkait dan ada kegiatan rapat yang tidak lengkap data dukungnya, di antaranya adalah daftar hadir rapat. Yang tentu saja kita tahu bahwa dalam kegiatan rapat tersebut ada belanja barang konsumsi, ya, makan minum misalkan, kemudian honor-honor dan belanja lainnya yang semua harus dipertanggungjawabkan. Maka hal ini akan merepotkan kita apabila data dukung yang dilampirkan tidak ada daftar hadirnya, atau ada tetapi tidak sesuai dengan harapan yang memeriksa SPJ atau LPJ yang kita buat. Dan hal ini bisa menjadi pintu masuk dan merembet untuk memeriksa belanja-belanja lainnya, disebabkan kegiatan rapat tersebut kurang meyakinkan atau tidak diyakini kebenarannya. Bagi pegawai-pegawai kantor pemerintah atau swasta yang baru bekerja, tentu hal ini sangat penting untuk dipelajari, dipahami, dan dipraktekkan dengan benar. Sehingga pekerjaan akan selesai tidak hanya cepat, tapi juga tepat dan benar sesuai peraturan yang berlaku. Inilah yang mendasari saya
berbagi pengalaman lewat video tutorial cara membuat daftar hadir rapat yang resmi di instansi pemerintah lewat channel Petualangan Jejak Leluhur. Semoga bermanfaat dan mari budayakan menonton sampai tuntas agar ilmu yang didapat bisa diaplikasikan dan tentu saja berkah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bagikan ke sahabat sahabat Anda agar kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Selanjutnya, mari kita simak lebih lanjut tentang cara membuat daftar hadir rapat resmi di instansi pemerintah. Yang perlu diperhatikan yang pertama, kepala daftar hadir. Langkah pertama membuat daftar hadir rapat, kita harus menentukan siapa yang mengundang. Baik itu perorangan, kepanitiaan dari sebuah organisasi, sekolah, ataupun instansi pemerintah. Agar lebih fokus, saya akan membahas tentang rapat yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan desa. Agar dapat ketahui siapa yang mengundang, maka dalam sebuah daftar hadir perlu dicantumkan kepala daftar hadir. Contohnya sebagai berikut. Di sini tulis daftar hadir rapat. Terus di bawahnya pemerintah desa, misalkan Kuyang Kucinta. Kemudian kecamatannya misalkan juga Kenangan, Kabupaten Nanancap. Tahun anggarannya 2021. Supaya terlihat lebih indah, maka kepala daftar hadir kita buat center ya, rata tengah, menjadi penampilannya sebagai berikut. Rata tengah ini ya. Melihat kepala daftar hadir tersebut dapat kita uraikan. Yang pertama itu terdapat judul ya. Jadi terdiri dari satu judul. Judul merupakan hal yang penting. Penulisan judul penting karena ini memberikan penjelasan bahwa berkas ini benar-benar daftar hadir, bukan sekedar daftar nama orang yang diundang, bukan pula sebuah daftar tanda terima atau daftar-daftar lainnya selain daftar hadir. Jadi judul ini penting judulnya. Kemudian yang kedua, instansi yang melaksanakan kegiatan. Sebagai contoh, instansi yang melaksanakan kegiatan adalah pemerintah desa Kuyang Kucinta. Ya, sini tulis desa, pemerintah desa Kuyang Kucinta yang berada di kecamatan. Di sini kecamatannya Kenangan, kemudian kabupatennya Nanancap. Itu. Kemudian yang ketiga juga perlu ditulis tahun anggarannya. Tahun di sini diisi tahun anggaran berjalan atau tahun dilaksanakan kegiatan rapat. Tahun anggaran dicantumkan untuk memperjelas bahwa rapat tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran yang tertera. Nah, jangan sampai rapat tahun anggaran 2021 tetapi tertulis tahun 2020. Ini akan menimbulkan masalah karena tentu rapat yang dilaksanakan pada tahun 2021, maka anggaran yang digunakan adalah anggaran tahun 2021. Demikian pula rapat yang dilaksanakan pada tahun 2020, tentu anggarannya yang digunakan adalah anggaran tahun 2020. Kecuali ada ketentuan atau peraturan atau kejadian-kejadian darurat yang mengakibatkan tahun anggaran sebelumnya baru bisa direalisasikan atau dibelanjakan. Mungkin pelaksanaannya sudah, tapi karena anggarannya belum turun, jadi belum bisa dibayar atau belum dibelanjakan, baru bisa pada tahun anggaran berikutnya atau biasa disebut sebagai anggaran lanjutan. Nah, ini untuk menjelaskan hal ini mungkin pada kesempatan tertentu nanti. Kemudian setelah kepala daftar hadir, yang kedua adalah yang juga perlu kita perhatikan
deskripsi kegiatan. Deskripsi kegiatan ini fungsinya untuk mengetahui lebih konkret perihal rapat yang dilaksanakannya, sehingga mampu memberikan informasi yang maksimal, akurat, dan meyakinkan bagi yang membutuhkan informasi kegiatan atau rapat tersebut. Deskripsi kegiatan minimal terdiri dari 7 hal. Ya. Yang pertama, bidang. Bidang di sini diisi salah satu bidang. Ya, kalau ini contohnya kan di pemerintahan desa. Itu di desa ada 5 bidang. Jadi diisi salah satu bidang dari 5 bidang yang ada di pemerintahan desa. Yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang tak terduga ini dipilih salah satu. Kemudian yang kedua, subbidang. Subbidang di sini diisi sesuai dengan turunan dari bidang kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, ini detail-detail seperti ini nanti kalau yang bekerja di pemerintah desa atau di kecamatan, kabupaten ini tidak tahu, sudah tahu lah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan. Kegiatan di sini ya diisi dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan. Misalnya kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa atau pembahasan APBDes misalkan. Kemudian yang keempat, hari dan tanggal. Merupakan hari dan tanggal kegiatan atau rapat dilaksanakan. Jangan sampai keliru hari dan tanggalnya juga. Kemudian yang kelima, waktu. Diisi jam dilaksanakan kegiatan. Contohnya, contoh penulisannya ya, misalkan pukul 8.00 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Ini penulisannya juga harus benar. Kemudian yang keenam, tempat. Tempat adalah tempat dilaksanakannya kegiatan dan sebaiknya disertakan alamat lengkap. Contohnya tempat di Gedung Serbaguna Wahana, Jalan Alpukat nomor 9, Kecamatan Kenangan, Kabupaten Nanancap. Kalau perlu di sini ditulis kontak personnya ya, nomor yang bisa dihubungi. Bisa, tidak juga tidak masalah. Kemudian yang ketujuh, acara. Acara di sini diisi jenis kegiatan atau rapat yang dilaksanakan. Contoh acaranya misalkan musyawarah perencanaan pembangunan desa, RKPDes misalkan ini. Atau tergantung bagaimana atau situasi yang dibutuhkan itu acara atau rapat apa. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi ada deskripsi kegiatan, ini ada kolom-kolom penting ini saya. Kolom-kolom penting. Kolom-kolom dalam daftar hadir tidak ada ketentuan jumlah minimal atau maksimalnya. Batasannya adalah bahwa dalam daftar hadir mampu memberikan informasi yang meyakinkan bagi orang yang membutuhkan terkait dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi, atau meyakini bahwa kegiatan atau acara atau rapat tersebut benar-benar ada atau benar-benar dilaksanakan. Sehingga orang yang membutuhkan informasi tidak perlu bertanya lebih banyak lagi. Atau kalaupun ada pertanyaan, sekedar sebagai pelengkap atau formalitas untuk mendengar jawaban verbal saja. Setidaknya itu ada 5 kolom utama yang ada dalam daftar hadir. Kolom-kolomnya, yang pertama itu ada kolom nomor. Nomor yang dimaksud di sini adalah nomor urut. Nomor urut merupakan bagian penting untuk mengetahui berapa orang yang hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan. Walaupun kelihatannya biasa-biasa saja, tapi dengan adanya kolom nomor ini, maka ketika orang melihat atau membaca daftar hadir, tanpa membutuhkan waktu yang lama akan mengetahui berapa jumlah orang yang hadir, sehingga tidak perlu menghitung satu persatu, dan secara psikologis sebagai pemeriksa keuangan akan mempengaruhi tingkatan emosionalnya karena tidak perlu sulit-sulit menggali informasi tentang berapa jumlah peserta kegiatan. Kemudian kolom yang kedua, kolom nama. Kolom ini diisi nama lengkap peserta atau orang yang hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan. Kenapa harus nama lengkap? Ya, karena nama adalah identitas penting yang melekat secara personal dan bisa jadi ada nama panggil yang sama satu orang
ada panggilan yang sama untuk orang yang berbeda. Nah, sebagai contoh, nama Agus. Ternyata ada 3 Agus yang diundang. Misalnya Agus Brono, Agus Riyadi, dan Agus Kusyanto. Maka ketika Agus tersebut menulis namanya, tentu dengan nama yang lengkap mereka masing-masing. Jangan hanya menulis nama Agus saja. Seyogyanya, dalam penulisan nama lengkap juga disertakan gelarnya, khususnya bagi orang-orang yang berperan penting dalam kegiatan tersebut. Misalkan, ya sebagai narasumber kegiatan. Penulisan gelar itu penting untuk memberikan informasi bahwa narasumber memang kompeten dan relevan di bidang kegiatan yang dilaksanakan. Tentu akan terdengar lucu, misalkan ketika sebuah kegiatan acara pemulasaraan jenazah, misalkan Repintek tentang pemulasaraan jenazah, tetapi narasumbernya bergelar sarjana pertanian. Walaupun orang tersebut bisa atau mampu dalam hal ini, tetapi dianggap tidak relevan dengan gelarnya. Dan ini akan menimbulkan keraguan-raguan dan muncul pertanyaan baru bagi pencari informasi untuk meyakinkannya. Nah, ini juga harus pas ya. Kemudian nama lengkap tersebut berisi nama orang-orang yang diundang untuk menghadiri kegiatan acara. Tentu dengan berbagai alasan, tidak semua yang diundang dapat hadir dalam kegiatan tersebut. Kolom inilah yang akan menginformasikan siapa-siapa yang hadir dan siapa-siapa yang tidak hadir. Sedangkan untuk berapa jumlah yang hadir dan tidak hadir dapat dilihat dari kolom nomor urut atau kolom pertama. Yang ketiga, jabatan. Kolom jabatan juga penting karena peristiwa peserta yang diundang, berasal dari berbagai jenis jabatan sesuai kepentingan, tugas, atau fungsinya dalam kegiatan. Misalkan sebuah kegiatan penyuluhan, maka yang diundang paling tidak ada yang bertugas sebagai penanggung jawab, ada yang bertugas sebagai penyuluh atau narasumber, dan juga ada yang sebagai peserta. Untuk contoh ini, maka dalam kolom jabatan ditulis penanggung jawab bagi petugas penanggung jawab kegiatan. Kolom jabatan bagi penyuluh atau narasumber diisi penyuluh atau narasumber. Dan para peserta menulis di kolom jabatan dengan menulis peserta. Dengan demikian, daftar hadir tersebut mampu memberikan informasi yang akurat kepada pembaca tentang siapa yang bertanggung jawab, siapa penanggung jawabnya, siapa narasumbernya, dan siapa pula peserta kegiatan tersebut. Kolom yang keempat, alamat. Pada kolom alamat ditulis alamat masing-masing orang yang hadir dalam kegiatan tersebut. Tidak harus lengkap seperti alamat yang tertera ketika kita menerima kiriman paket misalkan. Cukup menulis nama desa atau kelurahan, disertai nomor RT RW, dan nama kecamatan, atau ditulis nama jalan dan nomor rumah serta nama kotanya. Intinya, kolom alamat ini mampu memberikan informasi yang meyakinkan kepada yang berkepentingan bahwa orang-orang yang hadir dalam kegiatan tersebut benar-benar ada dengan alamat atau domisili yang bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya, dan seandainya suatu saat dibutuhkan informasi tambahan dari orang-orang tersebut, maka dapat dihubungi dengan mudah. Kemudian yang kelima, kolom yang kelima adalah kolom tanda tangan. Tanda tangan penting sekali dalam sebuah daftar hadir. Tanda tangan merupakan bukti otentik bahwa orang tersebut benar-benar hadir dalam acara atau kegiatan yang dilaksanakan. Kita umpamakan sebuah daftar hadir sudah terisi nomor, nama, sesuai di nomor urut ya, nama, kemudian jabatan, serta alamatnya, tetapi tidak ada tanda tangan dalam kolom tanda tangan, maka orang tersebut dianggap tidak hadir dalam acara atau kegiatan tersebut. Walaupun orang tersebut kemungkinan lupa menandatangani atau karena hal lainnya, tetapi ini menjadi tidak meyakinkan apakah benar-benar hadir atau tidak. Hal ini tentu membutuhkan tambahan waktu yang tidak sedikit untuk memberikan penjelasan kepada yang membutuhkan informasi tersebut. Dan terkadang kita harus menunjukkan saksi-saksi agar
orang yang apa yang kita jelaskan itu meyakinkan mereka. Ini pun belum tentu bisa meyakinkan kepada mereka. Pertanyaannya, kenapa ini menjadi sangat penting? Saya ilustrasikan. Katakanlah ini kegiatan terjadi dalam sebuah acara atau kegiatan bintek ya, bimbingan teknis di sebuah instansi. 30 orang yang diundang hadir, 30 orang yang diundang hadir semua. Tetapi satu orang yang diragukan kehadirannya karena tidak ada tanda tangan dalam daftar hadir. Seorang pemeriksa akan mengoreksi ini. Mereka tidak sekedar menanyakan satu orang yang tidak hadir kemana atau bagaimana. Kemudian menyampaikan berarti yang hadir sebenarnya 29 sampai di sini, titik misalkan. Tidak. Tidak hanya sampai di sini. Mereka akan merinci lebih jauh. Umpamanya, dari satu peserta bintek, mereka berhak atas, misalkan nih, mereka berhak satu penginapan selama 3 hari. Satu harinya 300.000. Maka 3 hari menjadi 900.000. Kemudian konsumsi selama 3 hari, satu harinya 150.000, maka untuk 3 hari sejumlah 450.000. Seragam bintek misalkan satu setel 400.000, uang saku peserta 150.000, perjalanan dinas 150.000, maka total untuk peserta atau anggaran satu peserta itu 2.050.000. Ini baru hitungan sederhana. Dan tentu mereka punya hitungan dan cara yang berbeda. Pada akhirnya mereka akan menyimpulkan adanya inefisiensi, pemborosan anggaran, atau menyebabkan kerugian uang negara, dan seterusnya. Hitungan yang saya ilustrasikan di sini baru satu orang peserta yang tidak diyakini kehadirannya dalam sebuah kegiatan. Bisa kita bayangkan, kalau ada 2, 3, atau lebih, tentu hitungannya akan lebih besar lagi. Walaupun mungkin yang diragukan oleh mereka tidak benar menurut kita. Dan kita sebagai penyelenggara kegiatan tahu persis tentang kegiatan tersebut. Tetapi karena daftar hadir yang tidak lengkap, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Inilah pentingnya tanda tangan dalam sebuah daftar hadir. Maka kita harus menyediakan kolom kelima yang berisi tanda tangan orang yang kita undang. Anda juga bisa menambah satu kolom lagi, yakni kolom keterangan untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan orang yang kita undang. Misalkan menerangkan perihal kehadirannya, seperti hadir tetapi tidak sampai acara selesai karena sakit atau alasan lain. Tidak hadir sama sekali karena sakit atau alasan lain. Atau juga bisa diisi nomor telepon atau handphone apabila belum ada kolom khusus nomor telepon atau handphone. Kolom keterangan dibuat setelah kolom tanda tangan atau menjadi kolom paling kanan atau terakhir. Setelah kepala daftar hadir dan kolom selesai, maka pembuatan daftar hadir berikutnya adalah lembar verifikasi dan tanda tangan pengesahan oleh penanggung jawab kegiatan atau rapat. Dan lazimnya ditandatangani oleh kepala atau ketua saja, atau ditandatangani oleh pelaksana kegiatan di sisi kanan dan diketahui atau ditandatangani oleh kepala atau ketua di sisi kiri. Pencinta dan sahabat channel Petualangan Jejak Luhur, demikianlah cara membuat daftar hadir rapat yang resmi, yang benar. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal yang kurang jelas, silahkan tanyakan atau komentar. Insya Allah untuk video berikutnya ya akan kami buat dan kami tayangkan contoh sekaligus praktek membuat daftar hadir dengan menggunakan Microsoft Excel. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.